Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Y yang akan menampilkan video dengan materi costing yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan saya. Saya sendiri Mutiara Putri Udadi dengan di belakang 121 dan rekan saya Belana Fitriani dengan IMAKIR 115. Saya dari Inovator Swandi dengan IMAKIR 072. Saya Olivia Zenavisa dengan IMAKIR 01. Baik, setelah itu kami akan menjelaskan materi dari costing. Selamat menikmati teman-teman semua. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai unit organisasi, program, dan produk dalam konteks penetapan biaya. Penetapan biaya itu dilakukan dengan memahami hubungan antara input dan output, yang artinya kita melihat bagaimana biaya berubah ketika jumlah produksi itu ikut berubah. Nah, metode ini tuh paling mudah diterapkan di bisnis dengan produk fisik seperti industri manufaktur, karena biayanya itu bisa langsung ditelusuri ke produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Ada dua jenis utama. Yang pertama itu adalah biaya langsung, di mana biaya ini tuh dapat ditelusuri langsung ke produk. Contohnya itu seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biasanya biaya ini tuh bersifat variabel, yang artinya itu akan berubah sesuai dengan volume produksi. Lalu yang selanjutnya itu ada biaya tidak langsung, yang merupakan biaya yang tidak bisa ditelusuri langsung ke produk, seperti biaya administrasi dan pemasaran. Nah, jenis biaya ini tuh banyak yang bersifat tetap, sehingga tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun. Kemudian ada pula analisis biaya volume laba atau CVP analisis, yang dimana analisis ini membantu kita melihat bagaimana biaya dan laba berubah seiring perubahan volume produksi. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan titik impas atau break-even point, dan mengetahui pengaruh volume terhadap laba. Nah, dalam rentang yang relevan, biaya tetap itu akan dianggap konstan, sementara biaya variabel akan naik turun mengikuti jumlah output. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan costing dalam pemerintahan. Costing atau penetapan biaya diterapkan pada 3 level utama. Yang pertama pada unit organisasi atau departemen, di mana biaya langsung itu dicatat dan biaya tidak langsung itu dialokasikan ke unit lini. Lalu yang kedua pada program atau kegiatan yang berfokus pada pencatatan biaya tiap program. Dan yang ketiga itu pada produk atau layanan publik, di mana seluruh biaya itu ditelusuri hingga ke layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian ada dua tahapan alokasi biaya. Tahap pertama yaitu mengalokasikan biaya tidak langsung dari unit pendukung ke unit lini, yang biasanya berdasarkan luas ruangan atau jumlah staf. Lalu yang tahap kedua yaitu mengalokasikan biaya dari unit lini ke produk akhir, misalnya berdasarkan jam kerja atau jumlah unit yang dihasilkan. Lalu ada metode penetapan biaya. Yang pertama adalah metode konvensional. Jadi metode ini itu perhitungan biaya berdasarkan volume seperti jam kerja atau jam mesin. Nah, metode itu sederhana tapi kadang kurang akurat karena tidak selalu mencerminkan hubungan nyata antara aktivitas dan biaya. Lalu ada juga metode activity based costing atau ABC yang menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya. Nah, metode ini itu memang lebih rumit dan memerlukan data yang lebih detail, tetapi hasilnya itu jauh lebih akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Baik, jadi Exhibit 7.1 menjelaskan tentang proses pembebanan biaya tidak langsung pada unit A di Departemen Layanan Sosial Kota Utopia yang memiliki 3 subunit. Subunit 1 dan 2 memberikan layanan langsung kepada masyarakat, sedangkan subunit 3 berfungsi sebagai unit pendukung bagi keduanya. Selain itu, unit A juga menggunakan layanan dari Departemen Hukum milik kota yang biayanya juga harus dialokasikan secara proporsional ke setiap subunit. Langkah yang pertama yaitu dalam perhitungan adalah mengalokasikan biaya dari Departemen Hukum ke subunit 1, 2, dan 3 berdasarkan jumlah pegawai di masing-masing subunit. Dengan total pegawai sebanyak 1.280 orang, diperoleh alokasi sebesar 360.000 untuk subunit 1, 120.000 untuk subunit 2, dan 80.000 untuk subunit 3. Dari total biaya Departemen Hukum sebesar 2.560. Setelah itu, biaya dari subunit 3 yang bertugas mendukung subunit 1 dan 2 juga dialokasikan ke dua subunit tersebut. Alokasi ini dilakukan dengan dasar luas ruangan dan jumlah pegawai. Untuk biaya gedung sebesar 180.000 dibebankan 100.000 kepada subunit 1 dan 80.000 kepada subunit 2. Sementara itu, biaya pegawai subunit 3 sebesar 720.000 itu gabungan biaya pegawai dan juga alokasi legal dibagi dengan 540.000 untuk subunit 1 dan 180.000 untuk subunit 2. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa total pengeluaran bersih untuk subunit 1 sebesar 3.200.000 dan untuk subunit 2 sebesar 2.700.000. Dengan jumlah klien yang dilayani masing-masing itu 160 dan juga 450. Maka biaya per klien di subunit 1 yaitu 20.000, sedangkan di subunit 2 hanya 6.000. Baik, jadi pada bagian ini membahas alasan mengapa pemerintah tetap memberlakukan biaya untuk layanan publik, meskipun sebagian besar layanan dibiayai melalui pajak dan dapat diberikan secara gratis. Jadi terdapat beberapa alasan mengapa biaya itu dikenakan baik di bawah maupun di atas biaya aktual. Yang pertama yaitu menambah pendapatan, yang dimana pemerintah membutuhkan dana tambahan karena pajak pinjaman atau hibah tidak selalu cukup. Yang kedua, biaya tidak harus khusus, jadi pungutan tidak harus dialokasikan untuk tujuan tertentu karena masyarakat tetap membayar lebih. Yang ketiga, biaya dapat diarahkan khusus jika diperlukan, jadi biaya
dapat digunakan langsung untuk layanan yang dibayar. Yang keempat, mengatur konsumsi. Dengan memberi biaya, pemerintah dapat mengurangi konsumsi berlebihan dan juga mendorong penggunaan yang efisien. Yang kelima, meningkatkan manajemen, yang dimana hubungan antara input dan output menjadi lebih jelas sehingga memudahkan pengelolaan dan juga evaluasi permintaan layanan. Yang keenam, mengatur permintaan. Pemerintah dapat mengontrol permintaan terhadap layanan yang seharusnya dikelola sektor publik bukan swasta. Jadi semua alasan ini hanya membuat harga layanan bisa bervariasi tergantung pada kebijakan, bukan hanya biaya, namun keputusan harga yang baik harus tetap berdasarkan full cost information. Selanjutnya, perubahan inkremental dalam output. Bioorganisasi pemerintah berubah seiring peningkatan atau penurunan output secara bertahap. Analisis ini membantu manajer memahami dampak perubahan jumlah layanan terhadap total biaya dan efisiensi penggunaan anggaran. Metode yang digunakan adalah cost volume analysis, adaptasi dari cost volume profit analysis di sektor bisnis. Dalam konteks publik, unsur pendapatan dan laba dihilangkan karena fokusnya bukan pada keuntungan, melainkan pada efisiensi biaya. Analisis ini menekankan dua komponen utama. Yang pertama, biaya tetap, di mana biaya ini tidak berubah meskipun output berubah. Dan yang kedua, biaya variabel, di mana biaya ini bergerak seiring volume layanan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana perubahan kecil pada output mempengaruhi total biaya dan efisiensi, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Analisis ini juga mempertimbangkan konteks yang lebih luas, seperti tujuan pelayanan atau outcomes, dan kebutuhan masyarakat. Pada bagian kasus ini, kita akan melihat contoh penerapan CVA pada Panti Reda milik pemerintah Kota Utopia. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan tingkat hunian mempengaruhi biaya dan efisiensi anggaran. Panti ini memiliki kapasitas maksimal 20 tempat tidur dengan total biaya tahunan sebesar 332.800 atau sekitar 6.400 pound per minggu. Saat ini, Panti menampung 16 penghuni atau sekitar 80% dari kapasitasnya. Biaya tetapnya mencapai 4.800 pound per minggu, sementara biaya variabelnya sekitar 100 pound per penghuni. Ketika jumlah penghuni meningkat menjadi 20 orang, total biaya naik menjadi 6.800 pound per minggu, namun biaya rata-rata per penghuni justru turun dari 400 pound menjadi 340 pound per minggu. Dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa peningkatan output atau jumlah penghuni tidak selalu menambah biaya secara sebanding dengan memanfaatkan kapasitas secara maksimal. Panti dapat meningkatkan efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Baik, pada pembahasan kali ini mengenai konsep dasar outsourcing atau alidaya, yang secara umum outsourcing ini adalah keputusan untuk memindahkan suatu layanan dari pihak internal, misalnya pemerintah, kepada pihak eksternal atau swasta. Dalam evaluasi awal, kita sering menggunakan full costing, yaitu perbandingan total biaya antara layanan pemerintah dan layanan sektor swasta, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba. Tetapi ketika keputusan benar-benar akan diambil, fokusnya bukan lagi pada total biaya, melainkan pada biaya relevan, yaitu biaya yang benar-benar akan berubah karena keputusan tersebut. Nah, contohnya ada beberapa biaya baru yang bisa muncul seperti kompensasi pegawai yang kehilangan pekerjaan, biaya pengawasan terhadap kontraktor, atau bahkan potensi pendapatan baru dari penjualan aset yang tidak lagi digunakan. Analisis juga harus mempertimbangkan jangka waktu, apakah penghematan itu berlaku jangka pendek, menengah, atau panjang. Dan tentu saja setiap keputusan outsourcing ini memiliki resiko, misalnya kontraktor bisa gagal memenuhi kontrak atau bahkan bangkrut. Dalam kondisi itu, pemerintah mungkin harus mengambil alih kembali layanan yang bisa menimbulkan biaya tambahan. Jadi intinya ini bahwa keputusan outsourcing bukan hanya soal mencari biaya termurah, tapi tentang memahami biaya relevan, resiko, dan dampak jangka panjangnya terhadap layanan publik. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tadi kasus outsourcing decision untuk layanan laundry di sebuah rumah sakit di kota Utopia. Dan dalam situasi awal, layanan laundry ini dilakukan secara campuran, sebagian dikerjakan in-house oleh rumah sakit dan sebagian lagi oleh kontraktor swasta. Total volume laundry ini sekitar 210.000 item per minggu, di mana 140.000 item dikerjakan in-house dan 70.000 item oleh kontraktor. Yang saat ini, kontraktor ini mengenakan tarif 9P per item, tapi mereka menawarkan harga baru 7,75P per item apabila seluruh pekerjaan laundry diserahkan kepada mereka. Jadi, rumah sakit perlu memutuskan apakah akan tetap menjalankan sebagian in-house, memindahkan semuanya ke kontraktor, atau mengambil seluruh pekerjaan sendiri secara penuh. Nah, dari sisi biaya ini, hasil analisis menunjukkan jika semua di outsourcing, total biaya per tahunnya adalah 846.300 euro. Nah, jika semua dilakukan in-house, totalnya 852.800 euro. Sedangkan kondisi saat ini, yaitu kombinasi keduanya, justru paling mahal, yaitu 1.034.800 euro per tahun. Dengan demikian, opsi outsourcing penuh menjadi yang paling hemat biaya, sekitar 6.500 euro lebih murah dibanding in-house sepenuhnya, dan hampir 188.000 euro lebih murah dibanding kondisi saat ini. Namun, keputusan tidak bisa dilihat dari angka saja. Rumah sakit juga harus mempertimbangkan hal-hal non-keuangan seperti resiko kontraktor gagal memenuhi kontrak, dampak terhadap pegawai tetap dan pekerja sementara, lalu ada biaya pengawasan kontrak.
dan potensi pendapatan atau kerugian dari peralatan laundry yang sudah ada. Jadi meskipun secara finansial outsourcing ini tampak lebih efisien, keputusan akhir tetap perlu mempertimbangkan relevansi biaya resiko, operasional, dan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan rumah sakit.